Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La khawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Bertemu lagi dengan kami untuk menggali harta karun Pancasila. Melanjutkan pembahasan yang kemarin, untuk sesi ini kita akan membahas tentang kenapa kok kepala banteng identik dengan Bung Karno dan keluarganya. Kita ketahui semua bahwa Bung Karno Muda merupakan salah satu murid dari Wascokro, di mana dalam banyak literatur Wascokro mempunyai lambang organisasi yang juga memuat tentang banteng. Nah, ternyata Wascokro ini juga mempunyai sanad ilmu yang kemungkinan dari Pangeran Diponegoro, yaitu keturunan dari Ki Kasang Besari, pengikut Pangeran Diponegoro. Sedangkan Pangeran Diponegoro pun juga memakai lambang kerbau, seperti di dalam uang yang pernah terbit di Republik ini. Perhimpunan Indonesia di Belanda didirikan oleh mahasiswa Indonesia di Belanda pada tahun 1908. Perkumpulan pergerakan kemerdekaan pertama yang menyandang nama Indonesia memiliki bendera merah putih dengan kepala kerbau yang bengis di tengahnya. Kerbau adalah simbol kerakyatan. Historia ID. Nah, nanti kepala kerbau ini oleh Bung Karno diambil untuk menjadi lambang PNI, tapi kepala kerbau dirubah menjadi kepala banteng. Bung Karno juga memiliki julukan Putra Sang Fajar. Dikutip dari buku biografi Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia oleh Cindy Adam, Soekarno lahir pada pukul 5:30 pagi di saat fajar mulai menyingsing. Bersamaan dengan kelahiranku, menyingsinglah fajar dari suatu hari yang baru, dan menyingsing pula lah fajar dari satu abad yang baru, karena aku dilahirkan di tahun 1901. Merupakan putra dari pasangan Sugemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Soekarno kecil lahir dan diberi nama dengan Kusno Sosrodihardjo. Jadi ada dua fakta. Yang pertama tentang lambang PNI, kepala banteng. Yang kedua, Soekarno adalah putra Sang Fajar. Selanjutnya ada lagi fakta ketika kita membandingkan lambang Pancasila. Jadi sila-sila Pancasila yang berjumlah 5 ini sudah final dan tidak bisa kita udik-udik. Namun dalam hal ini kami bukan bermaksud merubah, cuma melihat secara lebih detail dalam pandangan kami pribadi. Lambang yang tertera di sila-sila Pancasila itu adalah 6. Bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi kapas. Sebenarnya padi dan kapas ini, kalau kita mau jujur, itu pada dasarnya ada 2, padi dan kapas, tapi sudah menjadi kesepakatan dan telah ditetapkan dalam undang-undang. Padi dan kapas adalah satu lambang yang padu, sehingga Pancasila tetap menjadi 5 lambang. Hal ini
kita konfirmasi seperti dalam pembahasan yang awal bahwa ternyata Pandowo Limo itu kan memang 5 ya, Pandawa 5 orang. Tapi sebenarnya dia punya saudara tua. Pandowo Limo beserta saudara tirinya berjumlah 6 orang. Puntadewa, Werkudara, Arjuna, Nakula, dan Sadewa, serta Basukarno atau Adipati Karno. Nah, ketika kami menulis buku, dalam buku kami adalah Forensik Pancasila, sudah jelas setiap sila diwakili oleh tokoh-tokoh dari Pandowo Limo. Puntadewa adalah sila pertama atau bintang, sila kedua adalah Werkudara, dan sila ketiga adalah Arjuna. Nah, maka nanti di mana Basukarno atau Adipati Karno dan Nakula Sadewa? Tentu saja karena Nakula Sadewa ini nanti akan menempati lambang yang tidak bisa dipisahkan, yaitu padi dan kapas. Dia adalah si kembar yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga menurut kami, Adipati Karno menempati sila keempat. Lambangnya adalah kepala banteng. Ini perlu pencernaan, diendapkan, dipikir pelan-pelan. Dipikir pelan-pelan, tidak perlu terburu-buru. Sehingga ada kesesuaian bahwa Soekarno putra Sang Fajar dan Adipati Karno putra Dewa Surya menurut ceritanya. Nah, sehingga disinilah benang merahnya putra Sang Fajar atau Soekarno dan tokoh pewayangan Adipati Karno yang juga merupakan putra Dewa Surya. Sehingga terdapat 3 fakta ya. Yang pertama, lambang kepala banteng. Yang kedua, Soekarno adalah putra Sang Fajar. Dan yang ketiga, Soekarno tersebut merupakan nama yang menggantikan nama lahir Kusno Sasrodiharjo yang diambil dari tokoh pewayangan Adipati Karno atau Basukarno putra Dewa Surya. Sampai sini mungkin bisa dipahami agak pelan-pelan ya. Tiga fakta ini akan kita bahas menuju pembahasan yang lebih lanjut. Selanjutnya, pemahaman tentang kepala banteng ini sangat berbahaya bagi penguasa dunia, yaitu dunia barat atau blok barat dan blok timur. Yang mana dalam pembahasan yang dulu, kepala banteng yang punya 2 tanduk tersebut kita asumsikan kepada ajaran Quran, yaitu Zulkarnain, Raja Zulkarnain yang menguasai barat dan timur. Sehingga di sini penguasa tersebut tentulah netral. Dan mungkin ini ya mungkin salah ya saya. Cuma dalam pemikiran saya mungkin ini yang mengilhami beliau membuat gerakan non-blok, yaitu gerakan yang tidak memihak blok barat dan blok timur. Kita tarik lagi kepada kepada ajaran beliau yang banyak tertulis dalam buku di bawah bendera revolusi, yang intinya adalah tentang marxisme. Ketika beliau bertemu dengan petani Bapak Marhain yang akhirnya
yang nanti akan diterjemahkan sebagai ideologi yang menentang penindasan manusia atas manusia dan bangsa atas bangsa. Kita baca fakta singkat tentang Marhainisme di Kompas ID. Fakta singkat, konsep awal Marhainisme tertuang dalam sejumlah tulisan Bung Karno di Pikiran Rakyat tahun 1933. Kumpulan pemikiran perjuangan dari Soekarno ini terkumpul dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi 1959 yang memuat 61 tulisan Soekarno dari tahun 1926 hingga 1941. Marhain dituliskan di sini adalah kaum yang dimiskinkan oleh sistem dan memiliki alat produksi serba minim. Marhainisme adalah asas pergerakan dan perjuangan untuk mengangkat kaum marhain. Marhainis adalah kaum yang memperjuangkan kaum marhain. Marhain ini nanti banyak dipahami mempunyai lambang kepala banteng. Nah, di sini sudah mulai tergambar benang merahnya antara kepala banteng, Bung Karno, dan Sang Fajar. Apa itu Sang Fajar atau Dewa Surya? Kalau kita lihat dalam pembahasan yang sebelumnya tentang Hastabrata, tentunya semua kembali kepada matahari. Bangsa Indonesia ini terkenal pernah jaya di zaman dahulu, bangsa yang memahami tentang matahari atau mempunyai pemahaman tentang matahari, Surya Majapahit, dan lain-lain. Terutama yang kami bahas adalah tentang Hastabrata. Ada hal yang menarik ketika kita kembali kepada pemahaman tentang Hastabrata. Salah satu yang terpuncak adalah memahami tentang ilmu atau sifat matahari. Kita bacakan Hambeging Suryo atau watak matahari. Watak ini menggambarkan bahwa seorang pemimpin harus meneladani sifat matahari yang memberi cahaya dan energi kehidupan di bumi. Matahari merupakan sumber kehidupan yang menyinari tanpa pilih-pilih, menyibak kegelapan dan memberi kehidupan alam semesta. Ketika hal ini kita bawa ke pemahaman yang lebih lanjut, tentu saja kami sebagai umat muslim akan teringat kepada salah satu urutan surat-surat Al-Quran, yaitu surat 89, surat 90, dan 91, yaitu surat Al-Fajr, dilanjutkan surat Al-Balad, dan dilanjutkan surat Asy-Syam. Nanti bisa dilihat dalam banyak ceramah, salah satunya dari Ustadz Adi Hidayat, nanti akan kita cantumkan di deskripsi. Dari 3 rangkaian surat ini, semua sepertinya mengarah kepada satu kota, yaitu kota Makkah. Surat Al-Fajr 1 sampai 5 banyak ditafsirkan adalah suasana dalam ibadah haji, yaitu di kota Makkah. Dilanjutkan dengan akhir surat Al-Fajr, yaitu ayat 27 sampai 30. Kita bacakan, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi pemahaman tentang terbitnya fajar ini akan membawa kepada ketenangan jiwa-jiwa yang tenang. Ketika kita sudah memahami tentang ilmu matahari, maka diharapkan kita akan mencapai jiwa-jiwa yang tenang. Dan selanjutnya dalam surat yang ke-91, yaitu Asy-Syam, dalam ayat 1 sampai
7 ini cukup istimewa. Yang pertama tentang matahari dan bulan, yang kedua tentang siang dan malam, yang ketiga tentang langit dan bumi, ditutup dengan wan nafsi wa ma sawwaha, dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Dari jiwa ini, dari jiwa yang sempurna, wa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah akan mengilhamkan kepada jiwa tersebut yaitu jalan kefasikan dan jalan takwa. Nah, dua surat yaitu Al-Fajr dan As-Syam tersebut mengapit satu surat yang sangat terkenal, dan kami yakin Presiden Soekarno telah mendapatkan wejangan ini dari Bos Cokro Aminoto, yaitu surat Al-Balad. Di ayat-ayat 1-9 adalah tentang negeri Mekah. Di ayat-ayat awal, yaitu ayat pertama sampai 9, bercerita tentang negeri Mekah. Maka di ayat 10-nya yang terkenal adalah wa hadainahum najdain. Kita baca di ayat 7, apakah dia menyangka bahwa tiada seorang pun melihatnya? Bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 buah mata, lidah, dan 2 buah bibir, dan kami menunjukinya kepadanya 2 jalan. Manusia akan diberi petunjuk terhadap 2 jalan, tetapi dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar? Nah, jalan mendaki lagi sukar ini bagi adik-adik yang senang naik gunung, ya silakan naik gunung. Cobalah jalan yang mendaki gunung. Bagaimana rasanya mendaki gunung, mendapatkan kesukaran. Tapi jangan cuma mendaki gunung. Jangan lupa kalau di puncak gunung baca surat Al-Hasyr di ayat-ayat akhir yang terkenal dengan hidung gacer. Apa itu jalan mendaki lagi sukar? Ternyata jalan itu adalah faku rokobatin, yaitu melepaskan budak dari perbudakan. Nah, ini kalau kita mau mengkaji lebih dalam, maknanya sangat luas. Membebaskan dari perbudakan ini tentu sangat kental dengan Bung Karno, yaitu dalam pemahaman Marxis yang telah kita bahas, serta hal ini juga termaktub dalam lambang negara Garuda Pancasila, yang mana Garuda tersebut mendapatkan inspirasi dari kisah Garudia, yang ternyata juga di sana adalah kisah tentang pembebasan dari perbudakan. Dan ini sinkron ketika beliau sudah memahami tentang ilmu matahari atau puncak dari ilmu Hastabrata, maka salah satunya adalah membebaskan dari perbudakan. Salah satu inspirasi dari lambang Garuda Pancasila juga Garudia di Candi Suko. Di sana Garuda memegang 2 naga raja yang nanti oleh beliau Bung Karno diartikan sebagai naga di timur dan naga di barat. Timur itu banyak diartikan sebagai perbudakan jasmani, dan barat ada perbudakan rohani. Jadi membebaskan perbudakan itu tidak cuma membebaskan diri dari penjajah jasmani, akan tetapi juga membebaskan diri dari penjajahan rohania. Para pemirsa semua pasti lebih paham. Selanjutnya, pemahaman timur dan barat tersebut juga mungkin mengilhami gerakan pembebasan penjajahan dari blok timur dan blok barat, dan mungkin atas
pemahaman inilah mungkin ada muncul gerakan non-blok yang akhirnya dari pemahaman tersebut sepertinya Bung Karno dikucilkan dari dunia, karena paham ini sangat berbahaya untuk kepentingan dari dunia barat. Nah, ayat selanjutnya, atau memberi makan pada hari kelaparan, kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau kepada orang miskin yang sangat fakir, adalah memberi makan di hari kelaparan. Kalau kita ingat lagi surat Al-Balad tersebut di ayat pertama, la uqsimu bihadzal balad, tentu balad tersebut adalah Mekah. Kalau kita ingat lagi kepada surat Atin, watini wazaituni watursinina wahadal baladil amin, ternyata Mekah ini adalah kota atau balad yang aman, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kalau istilah kita. Dalam ayat selanjutnya, dalam surat selanjutnya, yaitu surat Quraisy, aman tersebut diterjemahkan sebagai berikut: li'ila fi Quraisyin ila fi imrih atas syita'i wa syarif wal ya'budu rabb hadzal bait hum min ju' wa amanahum min khauf. Aman dari rasa lapar dan aman dari ketakutan. Nah, ini nanti akan terkait dengan lambang sila kelima. Makanya kenapa lambang sila kelima tersebut dilambangkan dua sang kembar, yaitu padi sebagai lambang dari aman dari rasa lapar, dan kapas yang melambangkan aman dari rasa takut. Nah, pemahaman ini adalah pemahaman yang sangat lama, salah satunya digali oleh beliau Ki Hajar Dewantara yang merupakan kerandah dari Kasunanan Surakarta, dan lambang padi kapas tersebut juga menjadi lambang dari Kasunanan Surakarta. Dan tentunya karena Kasunanan pasti akan terkait dengan ajaran-ajaran dari para wali dan sunan di masa yang lebih dahulu, Wali Songo. Demikian untuk kaitan Sang Putra Fajar dan Adipati Karno Putra Dewa Surya. Ketika kita kembalikan kepada pembahasan sila ketiga dan Hastabrata, maka sifat-sifat alam yang terakhir yang harus dipahami, yang harus dicapai oleh seorang pemimpin adalah pemahaman setingkat matahari. Dalam dunia spiritual, misalkan dalam meditasi, yang akan dicari adalah pemahaman sekelas setingkat matahari. Sehingga sila keempat ini berkaitan dengan kepala banteng, berkaitan dengan putra sang fajar, berkaitan dengan Adipati Karno putra Dewa Surya, dan hikmah kebijaksanaan yang berdasarkan dari cerita Nabi Daud atau Nabi Sulaiman. Dia akan mengingatkan kepada Ratu Balkis yang memahami tentang matahari. Dari sini mulai ada semacam benang merah antara nama beliau dari Kuswo Sismo Miharjo menjadi Soekarno dan tokoh Adipati Karno. Sebenarnya ini bukan pemikiran kami. Kami mendapatkan informasi ini dari salah satu rekan kami yang beliau bekerja beliau sebagai pengasuh Al-Azhar di Pagerwojo, di desa Samar Pagerwojo. Dan ini dianggap atau dikasih nama yang cukup bagus, yaitu Wahyu Ponco Sakti. Dan ketika dicocokkan dengan Pandowo Limo, ada 6 ketika
Soekarno dimasukkan sebagai Pandowo, kadang Pandowo. Itu dicocokkan lagi, ternyata kok kebetulan cocok. Nah, inilah yang kami kagumi dari penyusun Pancasila. Beliau benar-benar orang yang jeli semua, baik dari BPUPKI, tim 9, dan bahkan Presiden Soekarno sendiri yang sebagai finalisasi dari lambang-lambang serta Pancasila. Nah, apa yang kita pahami? Ya seperti itu, ternyata lambang kepala banteng di sila keempat ini sangat kental dengan Presiden Soekarno. Dan posisi rakyat, ketika kita bahas dalam diskusi yang sebelumnya, rakyat itu berasal dari kata ro'iyah. Ini sangat jelas dibahas oleh Gus Muafik. Nanti akan kita monggo jangan buka dalam deskripsi, ada linknya yang kita sampaikan, bahwa rakyat itu dari kata ro'iyah, kulukum ro'id wa kulukum mas'ulun ngan ro'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban jawab atas apa yang dipimpinnya. Setiap kamu adalah penggembala, dan setiap gembala akan dimintai pertanggungjawaban atas gembalaannya. Gembala dalam bahasa yang lama oleh Sunan Kalijogo dalam tembang Lir-Ilir, tentulah gembala tersebut adalah bocah angon. Sehingga pemahaman tentang ro'iyah atau rakyat yang nantinya akan muncul kepemimpinan, maka di situ akan tersirat tentang pesan-pesan terhadap bocah angon. Bagaimana bisa rakyat atau rakyat ini menjadi pemimpin? Kata rakyat itu mendekati makna yang sama dengan kata umat. Umi, ibu atau keibuan. Alif, mim, mim juga berkorelasi dengan imam atau kepemimpinan. Sehingga sangat bisa dipahami kerakyatan yang dipimpin, karena semuanya saling berkaitan. Selanjutnya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Maka rakyat tersebut akan diwakili dalam sebuah lembaga atau dewan, yaitu Dewan Permusyawaratan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, ini yang jadi apakah ini kebetulan atau gimana ya? Ketika beliau Presiden Soekarno, kalau tidak salah tahun 1961, beliau membangun sebuah Tugu Monas yang merupakan lingga. Dan Tugu Monas itu mempunyai pasangan, yaitu Yoni, yang diwujudkan dalam bentuk gedung apa kalau tahu? Nah, itulah gedung DPR MPR, itu adalah Yoni. Sehingga Yoni itu kan feminin, ibu, umat. Jadi memang letaknya secara filosofi sangat tepat. Dia tempatnya rakyat, tempatnya umat, tempatnya umi. Disitulah oleh Bung Karno dibuatkan sebuah monumen berupa bangunan gedung yang menyerupai Yoni, sehingga lengkaplah Lingga dan Yoni karya Bung Karno. Sehingga kami sangat bisa memahami bagaimana lambang kepala banteng ini sangat identik dengan
Bung Karno dan sekarang diwarisi oleh putranya Ibu Megawati dan cucunya dalam lambang partai yang beliau pimpin. Nah, namun ketika kita membahas tentang Nabi Sulaiman, tentu saja kita juga mengingatkan kepada pemegang lambang kepala banteng. Kalau Bapak Presiden Prabowo pernah membukukan atau menulis sebuah buku yaitu Paradok Indonesia, maka ketika kita melihat Nabi Sulaiman, ternyata oleh sarjana barat, beliau juga mempunyai suatu paradok, yaitu paradok Solomon atau Solomon paradok. Sebagai pengalaman kami, bukan kok menyesali, tapi ini benar-benar pengalaman, ketika anak penjahit tidak punya baju, ketika anak tukang sepatu tidak punya sepatu, itulah contoh dari Solomon paradok. Maaf, ini bukan untuk mendiskreditkan suatu profesi, namun ini sebagai contoh. Nah, itu mohon dipahami, jangan sampai Solomon paradok akan menghantui bangsa Indonesia. Bangsa yang kaya, akan tetapi rakyatnya, atau kalau dalam bahasa Bung Karno marhen atau petaninya, tidak kaya, tidak sejahtera. Bangsa yang lautnya luas, tapi nelayannya tidak sejahtera. Bangsa yang diwarisi ilmu sangat tinggi, tapi pendidikannya, tidak usah diteruskan. Nah, ini bukan untuk mendiskreditkan, bukan untuk mencari siapa yang salah, ya ini memang teorinya seperti itu. Ada yang namanya teori Solomon paradok. Kalau mau baca, silakan baca dalam buku yang terbaru dari beliau Bapak Presiden Prabowo, yaitu Paradok Indonesia. Mungkin demikian pembahasan atau diskusi yang sangat melantur. Tapi ini ya memang harus saya sampaikan. Moga-moga bisa diterima, atau paling tidak sebagai menambah wawasan. Ya pasti banyak yang tidak setuju, pasti namanya juga 200 juta lebih kepala pasti punya isi masing-masing. Nah, kami harap ini cuma sebagai semacam tambahan informasi, boleh dipakai dan boleh tidak, dan boleh diabaikan. Mungkin demikian untuk sesi kali ini, kami akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Sadaqallahul azim.